Misi. Silakan masuk. Iya. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Iya, pagi Mbak. Selamat pagi Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Zafira. Saya merupakan ahli gizi di sini Ibu. Sebelumnya betul dengan Ibu Felita Jatuh. Iya benar Mbak, dipanggilnya Selita aja. Oke, baik Ibu Felita. Terima kasih Ibu sudah datang hari ini. Iya. Oke, jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya tuh kesini mau konsultasi dengan saya. Dia itu akhir-akhir ini tuh kayak susah makan makanan gitu loh Mbak. Oh gitu Ibu, baik saya dengarkan. Mungkin bisa ceritakan lebih lanjut Ibu? Jadi anak saya itu akhir-akhir ini ya, dia tuh kalau tiap saya suapin itu tuh nggak mau makan, nggak mau buka mulutnya gitu loh. Jadi mulutnya tutup mulu. Jadi saya tuh khawatir gimana kalau nanti anak saya badannya nggak, berat badannya tuh nggak naik-naik gitu loh Mbak. Oke, jadi yang Ibu khawatirkan di sini itu adalah anak Ibu itu sulit makan ya Ibu. Terus kalau makan pun sedikit gitu porsinya. Seperti itu yang Ibu maksud. Iya Mbak, bener banget kayak gitu. Oke, baik. Saya paham kok Bu. Jadi emang perasaan khawatir kayak gitu tuh emang wajar banget kok Bu dirasakan sama orang tua. Apalagi mungkin terutama Ibu gitu ya yang setiap hari bareng, setiap hari memperhatikan tumbuh kembang anaknya gitu. Nah, jadi di sini kita itu nantinya bakalan coba pahami apa penyebabnya dan nanti kita juga cari solusinya bersama gitu yang nanti bisa Ibu lakukan di rumah seperti itu Ibu. Oke Mbak. Oke baik Ibu, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin boleh saya tahu usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan anak Ibu saat ini? Anak saya itu umurnya baru aja 2 tahun. Jenis kelamin perempuan, tingginya itu 82 cm sama berat badan 9 kilo. Oke baik Ibu, terima kasih informasinya. Oke Ibu, selanjutnya saya izin menanyakan beberapa hal tentang kondisi anak Ibu ya Bu. Apakah sebelumnya anak Ibu ini pernah sakit seperti demam, diare, atau batuk yang lama gitu Bu? Biasanya tuh anak saya nggak pernah ada yang sakit lama-lama gitu, palingan pilek-pilek aja, itu pun nggak sering sih. Oke baik Ibu, lalu kalau alergi apakah ada Ibu? Alergi juga nggak ada Mbak, paling dia kayak sulit makan buat apa ya, kayak daging-daging sama apa sih olahan gitu kayak sosis sama kornet gitu sih. Oke Ibu, lalu bagaimana Ibu perasaan Ibu ketika anak Ibu itu sulit makan kayak gitu? Aduh Mbak, saya tuh khawatir banget gimana kalau nanti dia kalau kayak gini terus nanti jadi gizi buruk, terus apa sih namanya stunting. Stunting, betul. Iya, itu saya khawatir gitu loh Mbak. Ya Ibu, saya paham ya mungkin Ibu cemas gitu sama kondisi anak Ibu yang sulit makan gitu, takut tumbuh kembangnya terganggu gitu. Benar. Oke, mungkin kalau boleh tahu di rumah biasanya siapa yang bantu Ibu ngurus anak dan nyiapin makan gitu? Waduh Mbak, kalau di rumah itu ya yang ngurus rumah, terus yang nyiapin makanan itu semuanya saya. Soalnya kan bapak suami itu kan dia kerja dari pagi sampai malam, terus kalau weekend juga istirahat di rumah. Jadi ya emang biasanya tuh yang ngurus urusan rumah tangga itu saya sendiri sih. Oke, baik Ibu. Jadi sebagian besar waktu makan anak Ibu itu Ibu semua gitu yang ngatur sendiri ya Ibu di rumah. Oke Ibu, baik. Jadi sekarang saya izin untuk menanyakan riwayat makanan dan minuman yang anak Ibu konsumsi selama 24 jam kemarin ya Ibu, dimulai dari bangun pagi sampai mau tidur. Nah, nantinya Ibu cukup sebutkan aja apa aja yang dimakan dan diminum sama anak Ibu dari bangun tidur, pagi, sarapan, terus siang, sore, sampai malam gitu Ibu. Kemarin itu anak saya makan pas pagi, dia minum susu. Terus sarapannya nasi sama telur, siangnya dia makan nasi sama ayam. Terus sorenya dia makan snack itu kue sama susu lagi dia minum. Malamnya nasi sama sayur asem. Oke baik Ibu, saya izin untuk membacakan kembali daftar makanan tadi ya Ibu untuk memastikan tidak ada yang terlewat gitu Ibu. Oke, jadi kemarin itu anak Ibu mengkonsumsi susu di pagi hari, terus ada nasi dengan telur, nasi dengan ayam saat siang, lalu sorenya itu ada makan kue, dan di malam hari itu makan nasi dengan sayur asem. Apakah ada makanan lain gitu mungkin seperti buah, permen, atau jajanan atau minuman lain gitu yang belum Ibu sebutkan? Ada Mbak, kemarin tuh dia juga makan pisang, habis makan siang tuh kayaknya dia makan pisang.
Oke, baik Ibu. Jadi ada tambahan pisang 1 buah ya Ibu. Iya, Nah, terus apakah ada makanan atau minuman lain gitu? nggak ada sih itu. Oh, nggak ada ya. Oke, jadi cukup gitu. Oke Ibu, nah sekarang saya izin menanyakan waktu makan dan aktivitas yang dilakukan anak Ibu ketika makan ya Ibu. Oke. Oke, mungkin dimulai saat susu itu pas pagi hari itu kira-kira sekitar jam berapa Ibu diminumnya? Susu tuh kemarin dia bangun tidur jam 7, jadi dia ya langsung minum susu habis bangun tidur. Oke, baik. Nah, setelah itu kan ada nasi dan telur ya Ibu. Itu dimakan di sekitar jam berapa Bu? Jam 8-an sih. Oke, baik. Lalu untuk makan siangnya itu ada nasi dan ayam ya tadi. Itu kira-kira di sekitar jam berapa Ibu? Abis zuhur sih kayaknya jam 1:30. Oke, baik. Satu siang. Lalu tadi di sama siang itu ada pisang ya. Pisangnya itu kira-kira di jam berapa Ibu? Itu karena dia suka makan, terus makannya gak lama kan, jadi beneran abis makan jam 2-an kayaknya. Jam 2. Oke. Lalu ada kue tadi ya di sore hari itu kira-kira di sekitar jam berapa Ibu? Aduh, jam berapa ya? Sampai jam 4 deh, jam 4 sore. Nah, untuk makan malamnya, kalau makan malam tadi nasi dan sayur asamnya itu di jam berapa Ibu? Jam 7 sambil nunggu bapaknya pulang. Oh, jam 7 malam baik Ibu. Nah, kalau pas makan nih biasanya anak Ibu itu melakukan aktivitas apa Ibu, kayak di samping bangun atau gitu? Main HP sih Mbak, biasanya nonton YouTube gitu sambil biar dia kayak anteng sambil makan gitu. Sambil makan juga. Oke, baik Ibu. Sekarang saya izin untuk menanyakan detail dari makanan yang dikonsumsi anak Ibu ya Bu. Mungkin dimulai dari susu yang diminum di pagi hari itu susu seduh seperti ini atau susu seperti ini Bu yang Ini kemasan? nih Mbak ya, kemasan yang kecil yang Oh, ini yang satu kotak kecil ya? iya, satu aja. Oke, satu saja. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ada makan nasi ya, Nasi sama dan telur. telur. Untuk nasinya dulu itu kira-kira porsi yang mana Ibu? Yang kecil kayaknya, yang paling dikit ini kan ya. Oh iya, ini yang porsi kecil. Yang porsi kecil berarti ya. Tapi juga dia tuh makannya cuma 2-3 suap itu nggak habis. Oh, gitu. Jadi porsi kecil tapi nggak habis gitu ya. Untuk telurnya itu dimasak apa ya? Digoreng dadar. Oh, goreng dadar. Telur dadar berarti Iya, benar. Tapi juga nggak harus semuanya doang kayaknya deh. Oke, baik Ibu. Selanjutnya itu di siang hari ya. Di siang hari itu ada nasi dan ayam. Untuk nasinya itu porsinya yang mana Ibu? bersama yang Bersama. Oke, porsi tapi kecil juga. tapi 4 suap. Dia makannya tambah 1 suap. Oke, baik Ibu. Untuk ayamnya dimasak Goreng ya, ayam goreng. Oke, berarti ini. Untuk ayamnya bagian apa Ibu? Ini yang paha. Oh, yang paha ini. Paha bawah berarti ya? Benar. Selanjutnya itu di sore hari anak Ibu ada makan kue kan ya Ibu ya? Ada pisang dulu. Oh, ada pisang. Oh iya, betul. Dia sebelum makan snack dia makan pisang. Iya, snack yang Oh iya, ini berarti 1 buah ya Bu? Iya. Oke, baik. Nah, ini baru habis itu sorenya baru makan kue ya Bu? Kuenya yang Itu yang kue lapis. Oh, Bener ini ya, ya? ini apa? Itu berapa potong Ibu? Satu aja sih. 1 potong. Oke, baik. Tambah Susunya juga seperti ini. Iya, nggak juga ada satu kotak kecil itu. Oke, baik Ibu. Lalu di malam hari ya, di malam harinya ada makan nasi dan sayur asam ya tadi. Untuk nasinya juga masih 1 porsi. Iya, tapi kemarin tuh malah makin bikin itu lomba makan malamnya cuma 2 suap. Oh baik, jadi porsi kecil dan cuma 2 suap aja. Iya, nggak tahu karena kayak asam, Kayak kayak asam, labu siam. Cuma Wah. makan labu siam Labu itu siam soal hijau. potong ini loh, kecil ini. Hanya 1 potong labu siam Iya. aja dari sayur asamnya. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, saya izin untuk menyebutkan kembali semua makanan yang dikonsumsi anak Ibu kemarin ya Ibu. Iya, Mungkin dimulai dari pagi hari itu anak Ibu kemarin pukul 7 mengkonsumsi minum susu 1 kotak kecil. Lalu di pukul 8-nya ada makan nasi sekitar 2-3 suap dengan telur dadar. Lalu di pukul 12-nya ada makan nasi sekitar 3 suap dengan ayam goreng.
di pukul 14.00 itu ada makan pisang 1 buah yang ukuran sedang. Lalu di pukul 16.00 itu ada makan kue 1 buah dan minum susu juga di 1 kotak kecil. Dan di pukul 7 malamnya ada konsumsi nasi sekitar 2 sendok dengan 1 potong labu siam. Apakah sudah benar seperti ini, Bu? Iya benar, Mbak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Informasi ini sangat membantu saya buat memahami pola makan anak Ibu. Oke Ibu, nah berdasarkan informasi yang udah Ibu berikan tadi, itu anak Ibu itu mengalami GTM Ibu atau gerakan tutup mulut. Nah itu berkaitan sama kebiasaan makan yang kurang teratur dan asupan makanan yang belum mencukupi. Nah itu ditandainya dengan anak Ibu yang tadi yang sering menolak makan, terus yang kalau makan pun cuma sedikit-sedikit gitu Ibu. Gitu ya, Mbak. Tapi Ibu tidak perlu merasa bersalah karena kondisi seperti ini itu cukup sering terjadi gitu Ibu sama anak seusia itu. Nah nanti kita bisa perbaikinya secara bertahap gitu ya Bu. Oke. Baik Ibu, menurut Ibu nih kira-kira di rumah apakah ada kebiasaan yang sekiranya itu bisa diubah atau diperbaiki lah itu untuk meningkatkan nafsu makan anak Ibu? Apa ya, Mbak, kalau yang diubah? Ini dia kan suka minum susu ya, sebelum makan kan gitu. Kalau misalkan susunya saya kurangin, itu bisa nggak ya, Mbak? Soalnya mungkin kalau dia minum susu gitu, jadi dia udah kembung duluan gitu kali ya. Wah iya bener itu Bu, itu juga bisa tuh rencananya udah bagus. Bisa jadi juga karena iya bener tadi minum susu sebelum makan itu bisa jadi anaknya tuh jadi kurang tertarik gitu Bu sama makanan utamanya. Nah selain itu Ibu juga bisa bikin makanannya nih kira-kira divariasiin aja gitu warna atau bentuknya biar anaknya ini jadi lebih tertarik gitu sama makanannya. Terus bisa lebih baik juga kalau misalkan Ibu ajak makan anaknya itu bareng sama keluarga, karena kan anak kecil itu biasanya meniru kebiasaan makan orang tua gitu ya Bu atau anggota keluarga lainnya. Oke, kalau yang kayak gitu aja sih, semoga saya bisa gitu lah ya, saya coba di rumah gitu. Oke baik Ibu Feli. Nah saya menghargai banget usaha Ibu untuk memperbaiki pola makan anak Ibu. Nah kalau misalkan saran-saran dari tadi itu bisa dilakukan secara konsisten, insya Allah kemungkinan nafsu makan anak Ibu itu bisa akan membaik gitu Bu. Nah, untuk memastikan kalau Ibu ini udah paham dengan sisi konseling kita pada hari ini, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan kembali terkait rencana-rencana yang sudah kita buat tadi, Bu. Oke, jadi yang pertama itu kan ini ya Mbak, susunya dikurangin, minum susu sebelum makannya dikurangin. Terus makanannya itu saya kasih variasi bentuk sewarna-warnanya gitu ya, biar gue menarik. Sama ini ya Mbak, makannya tuh dia jadi bareng sama saya, kalau satu saya gitu ya. Ya baik, Ibu sudah paham sekali ya Ibu Feli. Nah, supaya kita bisa memantau perkembangan anak Ibu, saya ada menyarankan untuk Ibu bisa datang kembali lagi untuk konseling kita selanjutnya Ibu. Kapan tuh Mbak biasanya? Mungkin kita bisa jadwalkan di 2 minggu lagi untuk melihat perkembangan berat badan dan pola makanan Ibu ya Bu. Oke, bisa Mbak, saya 2 minggu lagi bisa. Oke baik. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Udah lengkap. Oke, udah cukup ya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Feli sudah datang berkonsultasi hari ini. Semoga saran-saran yang tadi bisa membantu ya Ibu. Iya, kasih banyak juga ya Mbak. Saya izin pamit ya Iya, Mbak. terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.